مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زاد دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومها برق في ظلماء من إرمي. فما لعينيك إن كنت فهمدا وما للقلب إن كنت تستكفيه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya hasanatan wa fil akhirati syafa'atan. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom, belajar dari teladan agung sepanjang sejarah. Saudara, setiap kali saya berangkat hendak mengisi satu majelis, sejak dulu istri saya selalu bertanya, temanya apa kali ini? Apa yang akan dibicarakan? Saya dari dulu selalu menjawab dan tidak pernah berubah. Cinta. Temanya tentang cinta. Kita berada di tempat yang hadir di tempat ini banyak cinta. Tetapi pada saat yang sama, seseorang dapat diketahui kecintaannya yang sejati pada saat-saat terakhir kehidupan setiap di antara kita. Cintalah yang membimbing kita, cinta juga yang akan hadir dalam hidup kita. Apa yang kita cintai itulah juga yang akan mengisi relung batin kita pada saat-saat akhir kita. Allahyarham, ayahanda tercinta pernah mengumpulkan dan membaca kutipan-kutipan dari kalimat-kalimat terakhir orang-orang besar, menunjukkan apa yang mereka cintai. Teladan agung kita, kecintaan kekasih kita adalah baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalimat terakhir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada beberapa periwayatan. Tentu ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat terakhir. Rasul Allah Ta'ala penuh cinta, penuh kasih itu. Ada riwayat yang mengatakan apa yang bagian Nabi sampaikan adalah ummati, umatku. Karena kasih sayang dan kecintaan baginda Nabi SAW pada umatnya, pada kita semua. Ada juga riwayat yang menjelaskan kalimat terakhir itu adalah as-shalah. Aku ingatkan kalian untuk menunaikan sholat. Kali ini akhiru syai'in qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Mausu'ah Imam Ja'far Shadiq alaihi wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li malakil maut hinama hadara liqabdi ruhihi az-zakiyyah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada malakal maut, menyapa malakal maut yang datang kepada beliau. Ya malakal maut, biqabdi ruhi nazalta. Wahai malaikat maut, apakah engkau turun untuk mengambil ruhku? Qala na'am. Benar ya Rasulullah. Baginda Nabi bertanya kembali, qabla ayyatiyani khalili. Engkau akan mencabut ruhku sebelum kekasihku datang kepadaku. Qala lastu billadhi yaqbidu ruhaka hatta ya'tiyaka habibuka. Aku tidak akan mengambil ruhmu sebelum kekasihmu datang kepadamu. Siapakah kekasih yang dimaksud baginda Nabi SAW? Dalam jawaban malaikat maut kita memperoleh jawaban, yaitu Jibril fi sab'ina alfin minal malaikah ma'ahum. Malaikat Jibril alaihissalam yang turun bersama dengan 70.000 malaikat, dan mereka menyeru memanggil namamu, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Rasulullah. Fajalisa Jibril baina malakil maut wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril duduk di antara malakal maut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah,
Malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Rasulullah, hadapkan wajahmu ke langit. Lihatlah pada apa yang Allah Ta'ala sediakan untukmu, karuniakan untukmu, hadirkan untukmu." Dan ini kalimat Rasulullah SAW setelah itu, "Ilaika lal ars, la ila dunya." Menujumu wahai sang pemilik aras, dan tidak menuju dunia. Ilaika lal ars, la ila dunya. Qala Ali bin Abi Thalib pada sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dalam riwayat ini kemudian berkata, "Fakana akhiru syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi." Kalimat terakhir yang aku dengar dari lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah ilaika, ilaika ya dal ars, la ila dunya. Menujumu wahai pemilik aras, tidak menuju dunia. Dan kemudian baginda berwasiat, dan inilah kalimat terakhir wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Ali dan untuk kita semua. Usikum bidha'ifain. Aku wasiatkan kalian dengan dua orang lemah, dengan dua kelompok lemah di antara kalian, dengan dua dhaif di antara kalian, yang menunjukkan yang sangat dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-yatim wal mamluk, anak yatim dan orang-orang yang hidupnya berada dalam kuasa dan tangan orang lain. Ilaika ya dal ars, la ila dunya. Usikum bidha'ifaini khaira. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada dua kelompok lemah di antara kalian, al-yatim wal mamluk, anak yatim dan orang-orang yang hidupnya ada di tangan orang lain. Ilaika dal ars, la ila dunya. Menujumu wahai sang pemilik aras, dan tidak menuju dunia. Bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para teladan agung sepanjang sejarah cinta dan rindu kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-mundajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta Ahlul Bait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam sebuah majelis ilmu yang di bawah kita para malaikat menghamparkan sayapnya. Majelis ilmu adalah salah satu cara untuk memelihara dan menjaga iman kita. Yang paling indah dari semuanya ialah kalau kita berhasil menjaga iman kita sampai ajal kita. Kalau kita masih bisa istiqomah, bertahan, mempertahankan keimanan kita yang tulus sampai maut menjemput kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradallah bi'abdin khaira." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang manusia, ista'malahu, Allah akan memperkerjakan dia. Qila, lalu orang tanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakan dia atau memperkerjakan dia? Faqala yuwaffiqhu bi'amalin salihin qabla mautih thumma yaqbiduhu alaih.
Jadi bagaimana Allah mempekerjakan seorang manusia? Bagaimana Allah mengambil dia sebagai orang yang melalui dia Allah memanfaatkan dia. Dan ketika ditanya bagaimana Allah memperkerjakan dia, Rasulullah bersabda, Allah akan menyesuaikan dia, Allah akan membimbing dia, Allah akan membawa dia kepada amal saleh sebelum matinya. Kemudian Allah ambil nyawanya. Ini yang kita sebut husnul khatimah, yaitu orang-orang yang di detik-detik terakhir hidupnya, atau di bulan-bulan terakhir hidupnya, atau di tahun-tahun terakhir hidupnya, Allah membawanya kepada amal soleh. Allah mengembalikan dia on the right track, kepada jalan kebenaran, sehingga menurut Al-Quran para malaikat pun menaungi mereka, seperti disebutkan dalam doa para malaikat pemikul aras. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Setiap saat ketika saudara berada mendengarkan saya, ketika saya mengunjungi saudara, pada saat ini para malaikat pemikul aras mendoakan orang-orang tertentu di dunia ini. Doa mereka, Tuhanku, ilmu-Mu dan kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang kembali kepadamu dan mengikuti jalan-Mu. Dan jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Siapa itu orang-orang yang para malaikat beristighfar untuk mereka? Para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah, dan agar Allah limpahi mereka dengan kasih sayang dan ilmu-Nya. Siapa kelompok itu? Menurut ayat ini adalah kelompok orang-orang yang di ujung hidupnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari-hari terakhir hidupnya dia mengikuti jalan yang lurus. Mereka bertaubat, wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalan-Mu ya Allah. Kepada kelompok inilah malaikat berdoa. Kelompok yang dengan sederhana kita sebut orang yang matinya husnul khatimah. Orang yang hari-hari terakhirnya disempurnakan dengan hidup berdasarkan amal saleh. Dia tinggalkan segala kecintaannya kepada dunia. Dia gunakan dunia untuk bekal dia buat hari akhirat. Dia mulai memperhatikan tidak lagi ambisi dan karir hidupnya, tetapi dia meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk orang yang husnul khotimah seperti ini, dan husnul khotimah tidak selalu berada di ujung detik-detik terakhir, hanya dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Husnul khotimah adalah periode yang di dalam hadis ini disebutkan qabla mautih, sebelum mautnya, sebelum maut menjemput dia, bisa beberapa jam sebelumnya atau bisa, tapi yang paling umum tentu beberapa waktu yang cukup lama ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, orang yang menyatakan diri menempuh jalan baru kembali kepada Allah itu disebutkan mulai usia 40 tahun. Hatta idza balagha arba'ina sanah, sampai ketika mereka sudah memasuki waktu 40 tahun, mereka berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah
waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ucapan inni tubtu ilaika dalam Al-Quran mestinya paling lat itu pada usia 40 tahun. Itu pun kalau maut belum menjemput dia. Dan dalam doa para malaikat itu untuk orang-orang yang husnul khatimah, apakah ia sesudah 40 tahun atau sebelum 40 tahun, mereka didoakan oleh para malaikat untuk pada hari akhirat nanti mereka memperoleh kehormatan untuk dihimpunkan bersama orang tua mereka, untuk dihimpunkan bersama pasangan-pasangan mereka, untuk dihimpunkan bersama anak-anak mereka, bersama keturunan mereka. Itu doa para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Dan ya Allah, masukkanlah mereka ke surga yang Kau janjikan itu. Wa man salaha min abaihim, bergabung bersama orang-orang tua mereka yang soleh. Wa azwajihim, bersama pasangan-pasangan mereka yang soleh. Wa dzurriyyatihim, bersama keturunan mereka yang soleh. Mereka digabungkan di tempat yang sama dalam sebuah reuni agung pada hari akhirat nanti. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang Allah bimbing dia pada hari-hari terakhirnya, pada bulan-bulan terakhirnya, atau pada bagian penggal terakhir dari hidupnya dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pesan Al-Quran, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering disampaikan khatib pada khutbah-khutbah Jum'ah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali kamu mati dalam keadaan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.